Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmiralda, salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan nge-review artikel jurnal berjudul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. Pendahuluan. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan penting dan mendasar sehingga pengembangan pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dengan upaya maksimal. Oleh karena itu, hal yang sangat mendesak adalah mengubah sikap, kebiasaan, tingkat prestasi, prosedur, dan mekanisme kerja yang tidak benar atau tidak sesuai lagi. Faktor lain yang menjadi penyebab ketinggalan karyawan adalah apabila telah mencapai tingkat kompetensinya yang maksimal sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi didemosikan atau diberhentikan. Metodologi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto, yaitu sebanyak 37 orang. Sampel. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling atau pengembalian secara acak, yaitu suatu metode pemilihan sampel dari suatu populasi di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel terkait kinerja pegawai dan variabel bebas, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia paling penting dalam usaha organisasi untuk mencapai keberhasilan perusahaan atau instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pegawai. Kesimpulan, sehingga dapat dijelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jeneponto. Kemudian, dari analisis yang dilakukan juga menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap pegawai sudah cukup baik di mana pegawai selalu disiplin, loyalitas, profesional, dan saling bekerja sama dengan mengembangkan kinerja yang dimilikinya sehingga pegawai akan semakin berkembang baik dalam pengetahuan maupun kinerjanya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan. Jurnal ini cukup mudah dipahami dan dimengerti. Rekomendasi, jurnal ini sudah cukup bagus dalam pendataan serta metode penelitiannya cukup mudah untuk dipahami. Judul yang kedua yaitu pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai, studi kasus pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Pendahuluan, dalam organisasi pemerintah, kinerja pegawai dalam melakukan tugasnya atau pekerjaannya sering tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Mereka sering melakukan kesalahan yang tidak seharusnya terjadi, misalnya sering tidak masuk kerja, tidak sungguh-sungguh mematuhi peraturan jam kerja. Mereka beranggapan bekerja di pemerintah itu tidak perlu bekerja maksimal karena gaji sudah ditetapkan jumlahnya dan tunjangan sudah diberikan. Selain itu, fenomena masih adanya pegawai yang tidak bekerja pada saat jam kerja atau memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaannya. Metodologi penelitiannya. Pertama, populasi. Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bertugas di kantor pusat Dinas Perhubungan Kota Medan yang berjumlah 127 orang yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 32 orang dan staf pegawai sebanyak 95 orang. Yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Ari Kunto, yaitu bila jumlah populasi kurang dari 100, maka semuanya dijadikan sampel, dan jika lebih dari 100 maka diambil sampel sebanyak 10 dikurang 15% atau 20 dikurang 25%. Maka sampel yang diambil sebanyak 32 orang. Yang
Ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian itu, metode pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang keempat yaitu teknik analisa data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan menganalisa data yang didapat, maka hasilnya yaitu terdapat hubungan yang sedang antara pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai sebesar 0,624. Hal ini berarti koefisien korelatif positif dengan signifikasikan sebesar 34,97%. Pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan sudah tinggi dan kinerja pegawai pun berada pada kategori tinggi. Kesimpulan, secara keseluruhan di mana data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner pada pejabat struktural maupun staf pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan dikategorikan tinggi. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Medan yang terdiri dari indikator pendidikan dan pelatihan, yang berarti bahwa pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungannya sudah tinggi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan, tidak beraturan dalam penulisan metode penelitiannya sehingga membuat sulit untuk dipahami. Rekomendasi, sebaiknya dalam penulisan metode penelitiannya dibuat secara beraturan sehingga lebih mudah untuk dipahami pembaca. Baik, sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.